Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, pekan ini publik heboh karena viral video yang dituding Hakim Wahyu Iman Santoso bicara soal vonis Ferdy Sambo dengan seorang perempuan. Hakim Wahyu adalah hakim ketua sidang kasus pembunuhan Yosua. Dalam video ada pembicaraan vonis seumur hidup Ferdy Sambo. Ada juga terdengar nama Kabareskrim Polri. Saat mendatangi rumah Ferdy Sambo yang menjadi lokasi pembunuhan Ferdy Sambo, iNews mencoba mengkonfirmasi langsung video viral kepada Hakim Wahyu, tapi ia menolak berkomentar. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengaku KY juga sudah menerima 2 video viral dan sudah menggandeng ahli untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi KY tidak akan memanggil Hakim Wahyu dengan alasan bisa dituding mengintervensi karena sidang Ferdy Sambo belum selesai. Turunannya dalam pelaksanaannya tentu kita tidak akan memeriksa hakim ketika dia memimpin persidangan. Karena itu bagian dari, dapat diduga ya, bagian dari intervensi terhadap kemandirian hakim. Nah, tentu kita akan menunggu persidangan ini selesai. Nah, kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, maka kita tidak akan memeriksa hakim. Jadi tidak dalam konteks pemeriksaan, tapi dalam konteks meminta keterangan dari hakim, gitu ya, untuk kemudian menceritakan rekaman video itu dalam konteks apa. Atas video ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. Ia berkata, saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya, biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Saya dulu sering mengalami hal yang sama. Berbeda dengan KY, Mahkamah Agung akan membentuk tim khusus menyelidiki kasus video viral bocoran vonis Sambo. Tapi pemeriksaan akan dilakukan sangat hati-hati karena akan tetap menjaga independensi hakim. Soal kapan pemeriksaan MA belum ada keterangan lanjutan. Lalu apa yang harus dilakukan KY dan MA soal viral video ini? Apa benar kata Menko Polhukam video bisa jadi bentuk teror kepada hakim? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat petang Pak Jamin. Tanggapan Anda mengenai video yang viral ini, apakah benar seperti yang dinyatakan Mahfud MD, ini merupakan teror? Ya, kalau kita lihat konteksnya kasus ini sangat banyak perhatian publik ya. Bahkan terdakwanya merupakan orang yang sangat berpengaruh tentunya terkait dengan kekuasaan dan dana yang cukup banyak. Nah, dalam proses persidangan ini yang harus dijaga adalah independensi hakim. Hakim tidak boleh diintervensi oleh publik, oleh uang, oleh kekuasaan apapun. Dia harus memutuskan berdasarkan fakta yang ada di persidangan, ya, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga video-video seperti ini kenapa baru muncul pada saat-saat jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutannya, begitu ya, di akhir-akhir dari suatu persidangan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar, ya. Nah, ada indikasi memang kalau ini bagian dari konspirasi yang ingin agar hakim tidak memutuskan putusan yang seberat-beratnya, maka menurut saya sebaiknya adalah Barreskrim membuat penyelidikan ya terkait kasus ini. Nanti bisa menggunakan pasal, contohnya pasal 45 terkait tentang keterangan bohong dalam informasi publik begitu. Nah, kalau nanti benar ada orang yang ingin sengaja
memiliki motif yang digunakan untuk mengacaukan hoax ya, maka ini juga dapat dikenakan pasal 45 UTE. Tetapi yang perlu kita ingat, KY dalam memeriksa perkara ini, walaupun nanti ada laporan edukasi masyarakat terkait video apapun itu, tidak boleh memeriksa hakim yang sedang memeriksa perkara. Ya, jadi tidak boleh. Dia harus memeriksa hakim itu setelah putusan telah berkekuatan hukum, memutuskan perkara tersebut pada tingkat pengadilan negeri. Baik, tapi kalau Bareskrim boleh kalau sekarang langsung menyelidiki, Bang. Kalau Bareskrim boleh, beda dengan KY. Nah, jadi begini, dalam proses penyelidikan itu ada dua model A dan model B. Model A itu adalah inisiatif daripada Bareskrim untuk melakukan menerima laporan atau tanggapan yang ada dalam masyarakat sehingga meresahkan, dia boleh melakukan penyelidikan terhadap ini. Dia kan punya instrumen ya terkait dengan melakukan tracing, di mana disebarluaskan, siapa yang menyebarluaskan, IP address-nya di mana. Nah, dia bisa melakukan itu. Begitu. Nah, inisiatif ini bisa dilakukan dan bisa menemukan siapa tersangkanya atau siapa yang motif pelaku daripada penyebaran hoax ini, seandainya hoax ya. Nah, itu bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan ya. Baik, Pak Jamin. Tapi kalau misalnya mengenai omongan-omongan vonis di belakang layar atau mungkin waktu... Dan Mahkamah Agung tidak memanggil saja, bukan memeriksa, memanggil. Jadi tidak boleh melakukan pemanggilan. Jadi sekali lagi, KY maupun MK maupun KY maupun MA tidak boleh memanggil hakim ini sampai hakim ini memutuskan putusannya di pengadilan negeri. Begitu, Mas Yunus. Baik, Pak Jamin, tapi sebenarnya omongan mengenai vonis, mengenai kasus yang sedang diperiksa, apakah memang wajar ini dilakukan pada saat jeda atau mungkin pada saat sidang tidak dilakukan? Dan wajar juga kah jika berbicara dengan orang lain yang bukan merupakan profesi sesama hakim? Ya tentu hakim harus steril ya, steril terhadap komunikasi dengan siapapun terkait dengan perkaranya. Karena hakim itu yang pertama dia tidak boleh menerima salah satu pihak, ya, contohnya jaksa atau penasihat hukum. Nah ini bukan jaksa dan penasihat hukum kan, ini pihak lain yang kita tidak ketahui siapa wanita tersebut. Bisa saja ini terjadi, dan tapi dia tidak boleh harus membicarakan hal itu di depan publik. Ya, contohnya dia bicara, contohnya dengan anaknya juga dalam ruang privat sih mungkin bisa saja curhat ya, tapi kalau di ruang publik nggak boleh, apalagi direkam, bahkan dibuat narasi ya. Kita tidak tahu pasti apakah video ini secara utuh atau dipotong-potong dan dibuat narasi mempunyai tujuan lain seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang pasti ya ini harus diperiksa, tetapi pemeriksaan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat sedang dalam proses persidangan. Sedang berlangsung. Hanya boleh setelah putusan nantinya begitu. Baik, lantas kan ini kan sebenarnya si hakim juga tidak, terduga hakim yang berada di video ini tidak mengetahui jika direkam. Nah, kalau seperti ini kasusnya nanti seperti apa dihukum? Apakah hakim juga bisa jadi akan langsung diperiksa atau juga si penguploadnya lah yang bisa juga menjadi tersangka dalam hal ini, Bang Jamin? Ya, kita ketahui ada putusan MK yang mengatakan bahwa rekaman video yang tidak diketahui, tidak mendapat persetujuan daripada orang yang direkam, itu tidak bisa menjadi alat yang sah, begitu ya. Kita nggak boleh. Itu kita tahu kasus yang pernah ada, ya. Jadi direkam tanpa izin, tanpa persetujuan orang tersebut, itu tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah, begitu, karena tanpa persetujuan dan orang tersebut. Nah, kita kan tidak tahu apakah rekaman ini atas persetujuan hakim atau bukan persetujuan hakim tersebut. Tetapi pembicaraan itu terkait dengan perkara yang sedang ditangani, yang sedang diperiksa, dan membuat opini ya terkait dengan itu. Nah, itulah yang sangat berbahaya kalau hakim ketemu orang, lalu dia bicara tentang perkara yang sedang dia tangani dan membuat opini. Itu hal yang tidak boleh, ya seharusnya dalam konteks etik ya. Etik tidak boleh, apalagi kepada para pihak, itu nggak boleh. Baik. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ini pelanggaran etik atau bukan pelanggaran etik? Kita tunggu saja. Baik. Nanti setelah putusan ini diputuskan, begitu apakah akan diperiksa. Tapi kalau masih dalam proses persidangan,
saya katakan tidak boleh diperiksa hakim karena itu dianggap sebagai intervensi terhadap peradilan. Baik, kita nantikan seperti apa nanti langkah yang diambil oleh KY dan juga MA atas kasus ini. Terima kasih Bang Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Sehat selalu. Ya pemirsa, usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, iNewsroom Weekend masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.